Jika anak Anda kesulitan membaca, menulis, atau berhitung, Anda mungkin merasa khawatir dan bertanya-tanya apa yang salah. Namun, penting untuk diingat bahwa kesulitan ini bukanlah tanda kemalasan atau kurangnya kecerdasan. Banyak anak yang tampak kesulitan di sekolah sebenarnya berjuang keras setiap hari, meski hasilnya belum terlihat. Mereka bukan tidak mau berusaha, melainkan menghadapi tantangan yang tidak selalu tampak di permukaan. Memberikan label seperti pemalas atau bodoh hanya akan memperburuk keadaan, membuat anak merasa tidak berharga, dan menurunkan kepercayaan dirinya. Padahal, mereka sangat membutuhkan dukungan dan pengertian. Faktanya, banyak anak dengan kesulitan belajar justru berusaha lebih keras dari teman-temannya. Mereka seringkali menghabiskan waktu lebih lama untuk memahami pelajaran, meski hasilnya belum memuaskan. Masalah utama bukan pada kemauan, melainkan pada cara otak mereka memproses informasi. Setiap otak bekerja dengan cara yang unik, dan beberapa anak membutuhkan pendekatan berbeda untuk belajar. Specific Learning Disorder (SLD) adalah kondisi nyata yang berakar pada perbedaan neurologis. Ini bukan hasil dari pola asuh yang salah atau kurangnya motivasi. Anak-anak dengan SLD bisa sangat cerdas, kreatif, atau bahkan memiliki bakat luar biasa di bidang seni, musik, atau olahraga. Mereka hanya membutuhkan waktu dan cara belajar yang berbeda. Namun, mereka tetap menghadapi tantangan spesifik di bidang akademik, seperti membaca, menulis, atau berhitung, yang seringkali membuat mereka merasa tertinggal. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang. Berhenti menghakimi, mulai memahami, dan mendengarkan kebutuhan anak dengan empati. Bersama, kita bisa mencari strategi belajar yang sesuai, seperti penggunaan alat bantu, metode pengajaran khusus, atau dukungan emosional yang konsisten. Dengan membongkar mitos dan stigma seputar kesulitan belajar, kita membuka pintu menuju solusi dan masa depan yang lebih baik untuk setiap anak, tanpa kecuali. Mari kita hargai keunikan dan potensi setiap anak, serta memberikan dukungan tanpa syarat, agar mereka tumbuh percaya diri dan bahagia. SLD, atau Specific Learning Disorder, adalah istilah untuk serangkaian kondisi neurobiologis yang memengaruhi kemampuan akademik tertentu pada anak-anak. Kondisi ini bukan disebabkan oleh kurangnya kecerdasan, motivasi, atau kesempatan belajar, melainkan karena cara kerja otak yang berbeda dalam memproses informasi. SLD bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Penelitian otak membuktikan, anak dengan SLD punya pola aktivitas otak yang berbeda saat belajar. Perbedaan ini terlihat jelas ketika mereka membaca, menulis, atau berhitung, sehingga mereka membutuhkan pendekatan belajar yang berbeda dari anak-anak lain. Ada 3 ciri utama SLD, spesifisitas, yaitu hanya mengaruhi area tertentu seperti membaca, menulis, atau matematika. Kesenjangan, di mana potensi intelektual anak tidak sejalan dengan prestasi akademiknya. Dan persistensi, artinya kesulitan ini tidak hilang dengan sendirinya, meski sudah berusaha keras atau mendapat bantuan standar. SLD berbeda dari kesulitan belajar biasa. Anak dengan SLD membutuhkan strategi pengajaran khusus, seperti penggunaan alat bantu belajar, metode multisensori, atau pendampingan individual. Sekitar 5-15% anak usia sekolah di seluruh dunia mengalaminya, menjadikan SLD sebagai salah satu tantangan pendidikan yang paling umum, namun sering tidak terdeteksi. 3 jenis SLD paling umum adalah disleksia, yang memengaruhi kemampuan membaca, disgrafia, yang memengaruhi kemampuan menulis, dan diskalkulia, yang memengaruhi kemampuan matematika. Anak bisa mengalami satu jenis SLD saja, atau kombinasi dari 2 bahkan ketiganya sekaligus, sehingga tantangan yang dihadapi bisa sangat beragam. Memahami SLD sebagai kondisi medis membantu kita mengubah fokus dari menyalahkan anak menjadi mencari solusi yang tepat dan efektif. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa kamu tidak bisa, tapi bagaimana kami bisa membantumu, agar kamu bisa berkembang sesuai potensimu. Pergeseran perspektif ini adalah fondasi semua dukungan selanjutnya, dan menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan penuh empati bagi semua anak. Disleksia adalah salah satu jenis Specific Learning Disorder, yang paling umum, terutama berkaitan dengan kesulitan dalam membaca. Kondisi ini bukan karena kurangnya kecerdasan atau motivasi, melainkan karena cara otak memproses informasi tertulis berbeda dari kebanyakan orang. Anak dengan disleksia sering mengalami kesulitan mengenali hubungan antara suara dan huruf,
sehingga proses membaca menjadi lambat, penuh usaha, dan terasa seperti memecahkan teka-teki setiap kali membuka buku. Mereka bisa melihat huruf-huruf tampak berputar, kabur, atau bahkan tertukar satu sama lain. Tanda-tanda disleksia bisa muncul sejak usia dini, seperti kesulitan mengenali rima, sering membalik huruf seperti B dan D, atau membaca dengan suara terbata-bata. Anak juga mungkin kesulitan mengingat urutan huruf dalam kata, atau sering salah saat menulis dan mengeja. Energi mental mereka terkuras hanya untuk mengenali kata demi kata, sehingga pemahaman bacaan pun menjadi rendah. Dampak emosionalnya sangat besar. Anak bisa merasa malu, cemas, bahkan mulai menghindari tugas membaca di sekolah maupun di rumah. Rasa frustrasi ini bisa memengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar mereka. Dukungan emosional dari keluarga dan guru sama pentingnya dengan intervensi akademis. Strategi yang efektif meliputi pendekatan multisensori, seperti metode Orton Gillingham, pengajaran fonik eksplisit, serta latihan berulang yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain itu, teknologi bantu seperti audiobook, aplikasi pembaca teks, dan perangkat digital lainnya dapat sangat membantu anak mengakses materi pelajaran tanpa harus selalu membaca secara konvensional. Dengan strategi yang tepat dan lingkungan yang mendukung, anak dengan disleksia tetap bisa mengakses pengetahuan, berkembang, dan meraih prestasi tanpa terhalang oleh kesulitan membaca. Kunci utamanya adalah pemahaman, kesabaran, dan dukungan berkelanjutan dari lingkungan sekitar. Setiap kemajuan, sekecil apapun, patut dirayakan bersama. Disleksia bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal untuk menemukan cara belajar yang paling sesuai dan efektif bagi setiap anak. Disgrafia adalah kesulitan menulis, bukan sekadar tulisan tangan jelek. Anak dengan disgrafia punya ide cemerlang, tapi kesulitan menuangkannya ke tulisan. Tanda-tanda memegang pensil kaku, tulisan tidak terbaca, ejaan dan tata bahasa kacau, serta proses menulis yang sangat lambat. Frustrasi muncul karena nilai jelek meski paham materi, dan ide terasa terperangkap di kepala. Intervensi terapi okupasi untuk motorik, strategi menulis eksplisit, dan alat bantu seperti peta pikiran. Akomodasi penting, boleh mengetik, waktu tambahan, atau menjawab lisan. Teknologi speech-to-text bisa sangat membantu. Dukungan yang tepat membuat anak lebih percaya diri dan mampu mengekspresikan diri. Fokus pada kekuatan anak, bukan hanya kelemahannya. Dengan strategi yang sesuai, anak bisa berkembang optimal. Diskalkulia adalah kesulitan memahami angka dan konsep matematika. Anak dengan diskalkulia kesulitan memahami kuantitas, hubungan angka, dan konsep dasar matematika. Tanda-tanda sulit berhitung, menghubungkan angka dengan jumlah benda, dan menghafal fakta matematika. Dampaknya terasa di kehidupan sehari-hari, membaca jam, mengelola uang, atau memperkirakan waktu. Kecemasan matematika sering muncul, menurunkan kepercayaan diri. Penanganan, bangun number sense dari dasar dengan metode multisensori dan CRA, Concrete Representational Abstract. Gunakan alat bantu visual seperti garis bilangan, dan ajarkan strategi, bukan sekadar menghafal. Akomodasi kalkulator, tabel perkalian, dan pengurangan jumlah soal. Dukungan yang tepat mengurangi kecemasan dan membantu anak berkembang. Setiap anak bisa belajar matematika dengan cara yang sesuai untuknya. Deteksi dini adalah kunci membuka potensi anak dengan SLD. Intervensi sebelum usia 6-7 tahun hasilnya jauh lebih baik. Orang tua dan guru harus peka pada tanda-tanda awal. Jangan abaikan firasat. Segera cari evaluasi profesional, bukan mendiagnosis sendiri. Asesmen komprehensif melibatkan tim multidisiplin dan melihat berbagai aspek, bukan hanya IQ. Tujuannya, identifikasi kekuatan dan kelemahan anak, serta menyingkirkan penyebab lain. Hasil asesmen jadi peta untuk intervensi yang tepat dan program pendidikan individual. Dengan deteksi dan asesmen yang benar, kebingungan berubah jadi rencana aksi yang jelas. Setelah diagnosis, peran sekolah sangat vital. Kolaborasi orang tua, guru dan sekolah adalah kunci. Individualized Education Program, IP atau program pembelajaran individual, merinci tujuan, layanan dan akomodasi untuk anak. Akomodasi waktu tambahan, audiobook, laptop, atau kalkulator bukan jalan pintas tapi jembatan. Universal Design for Learning membuat kurikulum bisa diakses semua siswa dengan berbagai cara belajar. Guru yang terlatih dan suportif sangat penting untuk pengalaman belajar positif. Fokus pada kemajuan dan usaha, bukan hanya hasil akhir.
Ketika semua pihak bekerja sama, anak dengan SLD bisa berkembang, bukan sekadar bertahan. Lingkungan inklusif adalah fondasi keberhasilan mereka. Keluarga adalah benteng utama dukungan anak dengan SLD. Jaga kesehatan mental orang tua, cari dukungan dari komunitas atau profesional. Ciptakan rumah yang aman dan penuh penerimaan. Rayakan kekuatan dan kemajuan anak. Jadilah mitra belajar yang sabar, gunakan strategi yang direkomendasikan. Bergabunglah dengan komunitas orang tua untuk berbagi pengalaman dan tips. Komunitas memberi informasi, dukungan, dan rasa tidak sendirian. Ajari anak advokasi diri, pahami kondisinya, tahu strategi belajar, dan berani bicara kebutuhan ke guru. Contoh, bolehkah saya minta waktu tambahan? Atau saya lebih paham jika dijelaskan dengan gambar. Keterampilan advokasi diri membuat anak jadi manajer pembelajarannya sendiri. Dukungan keluarga dan komunitas membangun kepercayaan diri dan kemandirian anak. Pesan terpenting, SLD bukan vonis akhir, tapi awal perjalanan unik menuju kesuksesan. Banyak tokoh hebat dunia punya SLD, mereka membuktikan cara berpikir berbeda bisa jadi kekuatan. Anak dengan SLD sering mengembangkan kreativitas, empati, dan ketahanan luar biasa. Tugas kita, bantu mereka melihat kekuatan diri bukan hanya kelemahan. Perjalanan ini penuh tantangan, tapi setiap kemajuan layak dirayakan. Tujuan kita bukan menyembuhkan SLD, tapi memberi alat dan strategi agar anak bisa menavigasi dunia dengan caranya. Jangan pernah kehilangan harapan, percaya pada potensi anak. Setiap anak adalah bintang, dan dengan dukungan yang tepat, mereka bisa bersinar terang. Masa depan anak-anak dengan SLD bisa luar biasa cerah dan penuh pencapaian.